Kita memulai pola penanganan korupsi itu dengan merubah mindset dari aspek-aspek yang bersifat pemborosan anggaran menjadi belanja-belanja yang efektif. Saudara, sekarang saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya. Benar ya sekarang? Iya, baik. Kang, sambil jalan boleh. Ini kan salah satu pembahasan hari ini atau materi akan ada dari Komisi Pemberantasan Korupsi jam 7 malam. Kapolri, betul. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik. Nah, ini kan Jawa Barat beberapa kali, bahkan khususnya Bandung, Cimahi ini jadi catatan, Kang, karena setiap ganti wali kota atau misalnya ganti kepala daerah ini kena terus kasus korupsi. Kang Deddy, ada kebijaksanaan baru kah supaya nggak keulang lagi, Kang? Yang pertama, saya sejak awal sekarang sudah mulai membangun komunikasi dengan para kepala daerah kabupaten kota ya. Khusus untuk daerah yang jadi langganan, kata orang Sunda tuh lelesakeun ya. Itu saya termasuk yang ingetin. Misalnya Bupati Cianjur, Bupati Bandung Barat, kemudian Bupati Karawang, kemudian Bupati Bekasi, Kota Bekasi, dan Bupati Bogor. Ngingetin bahwa peristiwa itu jangan terjadi lagi. Untuk itu mungkin nanti dari awal kita akan segera membuat fakta integritas. Setelah fakta integritas kita akan membuat kerjasama pendampingan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pembangunan. Itu kan di Kejaksaan itu ada tim pendampingan yang bisa membantu para kepala daerah, khususnya para kepala dinas dan pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan secara transparan. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan selama ini melalui media sosial itu kan sebenarnya bagian dari membangun transparansi agar publik punya kepercayaan yang tinggi dengan melakukan pola perubahan. Tetapi harus diingat juga bahwa proses korupsi itu jangan hanya dipahami oleh hilangnya uang negara atau kurangnya volume pekerjaan. Tetapi juga korupsi itu kan bisa menjadi akal-akalan administratif. Saya memberikan contoh misalnya pembangunan jalan kurang volume pekerjaannya misalnya dari 100 km itu kurang volume 5%. Barangnya masih ada, masih dinikmati oleh warga. Tapi kegiatan bikin alat tulis kantor, kegiatan-kegiatan yang bersifat imajinatif ya seminar-seminar, sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding dan sejenisnya, menghabiskan anggaran ratusan miliar, rakyat tidak menikmati sama sekali. Sehingga kita memulai pola penanganan korupsi itu dengan merubah mindset dari aspek-aspek yang bersifat pemborosan anggaran menjadi belanja-belanja yang efektif. Dan itu saya memberikan contoh di Jabar misalnya kan. Sebelum saya analisis, belanja yang tidak penting itu mencapai 5,5 triliun. Ketika 5,5 triliunnya kemudian digeser untuk pembangunan sekolah, jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, pembangunan rumah rakyat miskin, kemudian PJU, kemudian pengembangan pendidikan berkarakter, itu kan jauh lebih terarah. Kemudian layanan kesehatan, ini kan yang menjadi fokus. Sehingga hari ini saya mengajak pada semua dengan spirit yang sama, mari kita melakukan pengelolaan keuangan dengan membelanjakan belanja pemerintah ke arah yang bersifat produksi dan investasi. Nah, tapi Kang, urusan soal transparansi, soal kemudian ada pendampingan dari Kejaksaan atau dari KPK itu sudah dari lama sudah kita dengar juga, baik itu dari KPK ataupun juga dari Kejaksaan. Tapi rantainya nggak keputus nih, Kang. Ya. Masih tetap ada pihak swasta yang iseng supaya dapat tender, kepala daerah juga tergoda. Nah, kira-kira apa yang biar ada efek jerahnya gitu, Kang? Ya, kalau gini, seluruh rangkaian dilakukan saja secara terbuka. Nggak ada masalah. Misalnya pemenang tender umumin aja sih secara terbuka. Sekarang kan belum begitu terbuka diumumin kan. Kemudian yang menang itu siapa? Kan itu sudah bisa diakses. Portalnya harus diperkuat. Nah kalau sudah portalnya diperkuat, webnya diperkuat, situsnya diperkuat gitu loh. Maka orang bisa mengakses secara terbuka. Bila perlu diumumin aja di berbagai titik. Seperti kayak anggaran saya sekarang. Kan bisa tuh pada akhirnya. Oke, jadi harapannya nanti pembahasannya kira-kira yang ada pesan khusus yang akan disampaikan ke KPK untuk Jawa Barat? Ya mudah-mudahan Jawa Barat ke depan menjadi daerah yang mendapat arah kemudian menuju tujuan yang utama dan KPK menjadi mitra untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
Oke, baik. Terima kasih Kang Demo untuk waktunya. Jadi tadi saudara, KPK akan mengisi kelas di retret hari kelima ini bersama juga ada dengan Kapolri, kemudian juga ada dari Kejaksaan, utamanya terkait dengan kepastian hukum. Dan kalau khusus soal KPK tentu saja diharapkan para kepala daerah yang rawan sekali menjadi pelaku tindak pidana korupsi ataupun juga suap, ini tidak lagi melakukan hal-hal tercela itu dan juga anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan ini bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat. Ini Putu Trisnanda, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.